Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Fernanda Putri. Saya dari kelas 4 CSAK, Anak Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah filsafat, yaitu diperintahkan membuat narasi yang akan saya sampaikan lewat video ini, yang bertemakan tentang agungnya akal pikiran yang telah Allah berikan kepada kita sehingga memudahkan kita untuk memahami ilmu-ilmunya Allah yang akan membuat akal pikiran kita itu tunduk kepada tuntunan-tuntunan syariat yang telah Allah tetapkan. Tidak hanya itu, saya juga akan membahas tentang pentingnya ilmu agama untuk di anak-anak dan siswa-siswa di area zaman sekarang atau generasi-generasi yang akan mendatang. Seberapa pentingkah ilmu-ilmu, terutama ilmu agama pada anak-anak zaman sekarang? Seperti yang dijelaskan pada surat An-Nahl ayat 78, manusia dilahirkan ke dunia ini dalam tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Allah telah memberikan kita pendengaran, penglihatan, dan hati nurani supaya kita bersyukur. Bagaimana kita bersyukur dalam konteks untuk beribadah? Yaitu dengan cara memanfaatkan akal yang telah Allah beri tadi, yaitu pendengaran, penglihatan, mata, dan hati. Karena letak akal kita itu terletak pada panca indera kita. Karena ketika salah satu di antara panca indera kita tadi tidak ada, maka kita akan sulit untuk memahami ilmunya Allah. Dan dijelaskan juga pada surat Al-A'raf ayat 179, bagaimana sih caranya supaya panca indera kita tadi itu digunakan dengan sebaik-baiknya di jalannya Allah. Kalau kita teliti lagi dalam surat Al-A'raf ayat 179, di situ Allah berkata bahwasanya akan kami isi neraka jahanam kebanyakan dari golongan jin dan manusia, yaitu mereka yang memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dan kami beri telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, dan kami berikan hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayatnya Allah. Dan di situ kata Allah, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih hina lagi. Jadi bagaimana kesimpulan yang bisa kita ambil dari ayat tersebut? Yaitu ketika kita diberikan mata, ya kita bergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ketika kita diberi telinga, ya kita gunakan untuk mendengarkan ayat-ayatnya Allah. Begitu juga kita diberi hati, ya dipergunakanlah untuk memahami ayat-ayatnya Allah. Jangan dipergunakan untuk yang lainnya, seperti itu. Jadi kesimpulannya, bentuk syukur dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan menggunakan akal kita sebagai media kita untuk mencari ilmunya Allah, untuk memahami ilmunya Allah, yaitu dengan cara kita mengkaji Al-Qur'an, mengkaji tafsir, mengkaji hadis, dan membaca-baca sirah-sirah yang sudah dijamin kebenarannya. Karena semakin berkembangnya zaman ini, banyak sekali fitnah menyimpang perihal agama tersebaran di sosial media dan berakibatkan pecah belahnya umat karena ilmu yang dimiliki antar individu tersebut itu tidak sama, seperti itu. Jadi ketika kita sebagai generasi milenial yang hidup di zaman yang sudah berkembang ini, kita harus bisa menggunakan akal kita itu untuk menyaring lagi informasi-informasi yang kita dapat, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita harus berpegang teguh tetap pada Al-Quran. Mengapa saya katakan kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran? Karena ketika informasi atau pendapat-pendapat yang tersebaran di sosial media itu bisa berubah, karena setiap orang memiliki pendapat berbeda, tetapi tidak dengan pendapat Allah di dalam Al-Quran. Jadi tidak dengan perkataan Allah di dalam Al-Quran, tidak akan pernah berubah. Jadi mengapa saya selalu katakan ketika kita mendapatkan informasi, kita harus kembali lagi kepada Al-Quran, karena hanya Al-Quran lah yang dapat menimbang apakah itu benar dan apakah itu salah, seperti itu. Oleh karena itu, pendidikan Islam sejak dini itu sangat penting sekali bagi siswa-siswi dan generasi-generasi yang akan mendatang, karena manfaatnya itu untuk membentengi diri supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Yang seperti kita baca dan kita telaah ya, untuk kondisi zaman sekarang kebanyakan
anak-anak kecil itu di usia 2-10 tahun itu sudah memiliki handphone sendiri-sendiri. Padahal itu sangatlah bahaya karena kurangnya asupan ilmu agama dan kencangnya asupan ilmu teknologi perkembangan zaman yang saat ini itu membuat ia akan mengikuti apa yang ia lihat saat itu tanpa dia bisa membentengi diri dengan ilmu-ilmu Al-Quran seperti itu. Padahal kalau kita telaah lagi, kita pahami lagi kondisi otak anak di usia bahkan mungkin dari 1 tahun sampai 12 tahun itu sangatlah bagus untuk perkembangannya. Jadi ketika ia mendapatkan informasi atau mendengarkan suatu hal yang ia dengar pada saat itu, maka ia akan menyimpannya di dalam otak dan bahkan dia akan ingat dan akan dipraktekannya dalam kehidupan kesehari-hariannya seperti itu. Jadi bagaimana cara kita menanamkan agar supaya anak itu bisa membentengi diri dan dari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu dari sejak dini seperti itu. Makanya penting sekali bagi kita nih, terutamanya calon-calon ibu atau calon-calon guru, untuk mendidik anak di usia dini itu sangat penting seperti itu. Namun sebaliknya, ketika kita membiarkan saja anak-anak di usia dini itu sudah memegang handphone, di mana handphone itu terdapat informasi, tontonan-tontonan atau suara-suara yang tidak seharusnya mereka dengar dan mereka lihat, tetapi justru mereka melihatnya sejak kecil dan diperagakannya sesampainya dia dewasa. Nauzubillahi min zalik, semoga kita semua terjauhi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah mengapa pentingnya pendidikan Islam kepada anak-anak usia dini, karena itu sebagai pembekalan mereka untuk membentengi diri ketika mereka sudah dewasa, agar lebih bisa lagi menyaring informasi yang mereka dapat supaya tidak salah seperti itu. Kondisi dunia ini kedepannya dan akhlak manusia kedepannya itu tergantung kita saat ini. Ketika kita berhasil mendidik generasi-generasi yang akan mendatang menjadi generasi-generasi Rabbani, insya Allah semuanya akan baik-baik saja, karena apa yang akan terjadi pada anak-anak kita nanti kelak itu tergantung orang tua seperti itu. Itulah narasi yang saya sampaikan lewat video ini. Untuk kesimpulannya yaitu rasa syukur kita terhadap Allah yang telah memberikan kita akal supaya kita bisa lagi menelaah, apalagi di zaman sekarang banyak sekali fitnah-fitnah yang tersebaran di sosial media, dan itu kita sangat memerlukan akal kita untuk menyaring lagi, menelaah lagi mana-mana hal yang baik dan hal-hal yang buruk yang dapat kita ambil dan kita buang. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan akal kita untuk mengkaji ilmunya Allah, agar kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmunya Allah yang sangat banyak ya, sangat sekali banyak, karena ilmunya Allah itu sangat banyak. Bahkan kalau diibaratkan, seluruh air yang ada di dunia ini dijadikan tinta, dan ranting-ranting pohon dijadikan pena, lalu daun-daun semua dijadikan kertas untuk menulis, maka itu pun tidak akan pernah cukup untuk menulis ilmunya Allah saking banyaknya gitu. Bahkan waktu kita hidup di dunia ini pun itu belum tentu cukup, dan bahkan tidak cukup untuk mempelajari ilmu-ilmunya Allah seperti itu. Maka kita harus sangat bersyukur kepada Allah ketika kita telah diberikan akal, maka kita harus pergunakan dengan sebaik-baiknya, karena itu semua yang dapat membentengi kita untuk tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Lalu kesimpulan yang kedua yaitu tentang pentingnya pendidikan Islam sejak dini. Sudah jelas ya, sangat penting, karena itu semua sebagai bekal mereka ketika dewasa nanti untuk membentengi diri. Karena semakin berkembangnya teknologi, maka makin berkembang juga fitnah-fitnah tentang Islam bersebaran di sosial media terutamanya.
apalagi di era zaman sekarang yang sudah kita bahas tadi, kebanyakan generasi-generasi milenial bahkan dari kecil, dari umur 2 tahun itu mereka semua sudah memegang HP, di mana HP itu banyak sekali hal-hal yang tidak seharusnya mereka lihat dan tidak seharusnya mereka dengar seperti itu. Demikianlah video narasi yang saya sampaikan demi memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah filsafat pendidikan bahasa Arab. Saya Salsa Fernanda Putri, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.